Tangan jadi. Om Swastiastu. Halo Ibu Guru dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami berlima ingin menyampaikan presentasi tentang fungsi nilai mutlak. Jadi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kak Bisa Permana, absen 21, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Industri Lemari Putri Dewi, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Nyoman Renata Nugraha, absen 19. Perkenalkan, nama saya Nemania Andayani, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Nimade Pratmawati Maharani, nomor absen 31. Semuanya tahu nggak apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Jadi, nilai mutlak adalah suatu bilangan real tanpa tanda positif ataupun negatif. Nah, jadi apa itu fungsi nilai mutlak? Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang memuat sifat-sifat dan aturan-aturan nilai mutlak. Nah, contoh bentuk umumnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari fungsi nilai mutlak. Untuk karakteristiknya bisa dilihat di slide, itu ada 5 karakteristik dari fungsi nilai mutlak. Untuk yang pertama adalah mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Untuk karakteristik yang kedua ada mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Untuk karakteristik yang ketiga ada mutlak X plus Y itu kurang dari atau sama dengan mutlak X plus mutlak Y gitu. Untuk yang keempat itu adalah mutlak X minus Y itu lebih besar atau sama dengan dari mutlak X minus Y itu. Nah, untuk karakteristik yang terakhir atau yang kelima itu adalah A mutlak X sama dengan mutlak AX, di mana A itu adalah konstanta, seperti itu. Nah, di sini di slide ini juga ada grafik fungsi nilai mutlak. Nah, untuk grafik fungsi nilai mutlak ini akan lebih lanjut dibahas pada soal berikutnya. Selanjutnya itu ada contoh penerapan fungsi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada umur. Umur memiliki nilai yang mutlak dan tentunya tidak negatif. Yang kedua ada jarak. Jarak menentukan seberapa jauh posisi kita terhadap suatu benda atau manusia atau yang lainnya. Yang tentunya nilainya juga tidak akan negatif. Yang ketiga ada waktu. Waktu bersifat mutlak. Yang keempat ada massa, ukuran jumlah materi yang bersifat mutlak. Baik, untuk soal yang pertama, diketahui fx mutlak x min 5 dan ditanya f0 plus f5 dikurang f10 dan dikali f min 2. Jadinya kita substitusi ke persamaan fx mutlak x min 5. Jadinya seperti ini. Habis itu ketika sudah didapatkan hasil, nilai dari persamaan tersebut dimutlakkan menjadi 5 plus 0 min 5 dikali 7. Dan hasilnya min 30. Sekian. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, kita disuruh untuk menggambar grafik fungsi, yaitu fungsinya fx sama dengan mutlak x min 2. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari x0-nya. Nah, x0 ini, jadi x-nya sama dengan 2. Nah, nilai x2 ini akan menjadi tengah-tengah dari grafik tersebut. Nah, setelah kita mendapat ini, kita tinggal mencari saja nilai y dari yang lainnya dengan memakai fungsi ini. Nah, ini kan menjadi tengah-tengah. Jadi kita cari nilai di samping kiri dari 2 dan di samping kanan dari 2. Jadi saya menentukan titik-titik seperti ini. Jika ingin membuat titik lebih banyak, boleh juga. Nah, setelah kita mendapat koordinat seperti ini, kita tinggal menggambar grafiknya saja. Nah, grafiknya bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, jadi selanjutnya soal nomor 3 itu ada soal diketahui fx-nya itu mutlak x min 5. Nah, tentukan f0 tambah f5 dikurang f7 dikali f min 2. Nah, kita substitusikan aja. Tinggal masukin aja. Dapat segini. Terus kita pada persamaan ini kita mutlakkan aja semuanya. Min 5 jadi 5, 0, 0,
mutlak 2, mutlak min 7, kita 7. Nah, cara penyelesaiannya tuh tinggal yang perkalian dulu ya. Nah, hasilnya min 9. Oke, jadi di sini kita akan lanjut ke soal nomor 4. Untuk yang nomor 4, kita udah dikasih tahu nilai fx sama gx-nya. Sedangkan yang ditanya adalah nilai dari f minus 4 dikali g minus 4 dikurangi f10 pangkat 2. Nah, untuk soal yang ini kita langsung aja masuk ini. Nilai fx-nya ini 10 minus 2x. Dan jangan lupa ganti nilai variabel x itu dengan minus 4. Begitupun dengan gx dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita operasikan dan mendapatkan hasil nih seperti ini. Dioperasikan lagi dan hasilnya ini. Yaitu mutlak 18 dikali mutlak minus 2 dikurangi mutlak minus 10 kuadrat, seperti itu. Nah, ini kita masih bisa operasiin, jadi dioperasiin lagi, yaitu mutlak 18 itu adalah 18, mutlak minus 2 itu adalah 2, dan kalau misalnya ada angka yang seperti ini nih, nilai mutlak minus 10 pangkat 2, kita harus mutlakin dulu nilai angka, maksudnya angka yang di dalam tanda mutlak. Jadinya mutlak minus 10 itu adalah 10, dan jangan lupa pangkat 2-nya ditulis atau kuadratnya ya. Langsung kita operasiin saja nih karena masih bisa. Jadinya 18 itu dikali 2 itu adalah 36, dan 10 dikuadratin itu adalah 100, sehingga kita mendapatkan hasil 36 dikurangi 100 adalah minus 84. Jadi itu dia jawaban dari soal yang ini. Kasih. Dari sini saya akan menjelaskan soal yang terakhir. Diketahui fx sama dengan mutlak 10 min 2x, gx sama dengan mutlak 2x tambah 6, ditanya g10 kurang f min 5 ditambah f min 2 dikali g min 2. Jawabannya itu mutlak 2 dikali 10 tambah 6 dikurang 10 kurang 2 min 5 ditambah mutlak 10 dikurang 2 min 2 dikali mutlak 2 min 2 tambah 6. Setelah itu di hasil ini dimutlakan jadi mutlak 26 dikurang mutlak 10 tambah 10 tambah mutlak 10 tambah 4 dikali mutlak min 4 tambah 6. Jadi setelah itu hasilnya itu 26 dikurang 20 tambah 14 dikali 2. Setelah itu hasil dari ini 6 tambah 28. Hasil akhirnya adalah 34. Baik, jadi kesimpulannya fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang tidak mungkin hasilnya negatif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah umur, jarak, waktu, dan masa. Mungkin sekian presentasi dari kami berlima. Untuk menutup presentasi kali ini, kita menutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. I love you.